Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Masih dalam pokok bahasan benda tegar. Yang pertama, kita tahu dulu syarat keseimbangan benda tegar. Syarat keseimbangan benda tegar, sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma torsinya juga sama dengan 0. Dan syarat keseimbangan benda tegar jika gaya-gaya yang bekerja pada bidang XY, maka juga sigma Fx dan Fy juga harus 0. Jadi pada keseimbangan benda tegar harus memenuhi persyaratan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma torsi juga sama dengan 0. Nah, kita lihat contohnya. Contoh kesetimbangan pada bidang XY. Tentukan besar T1 dan T2 pada gambar berikut. Nah, sekalian, untuk menyelesaikan soal seperti ini harus kita gambarkan terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya seperti ini. Jadi T2 membentuk sudut 30 derajat. T1 juga membentuk sudut 30 derajat, 60 derajat terhadap sumbu Y, 30 derajat terhadap sumbu X. Sehingga kalau kita proyeksikan ke sini, ya. Oke, maka kita gambarkan komponen-komponen vektornya. Di sini ada T2, di sini ada T1. Oke, berarti ini adalah komponen vektor T2 terhadap sumbu X, berarti T2 cos theta. Oke. Ini berarti komponen T2 terhadap sumbu Y, berarti T2 sin theta. Ini komponen T1 terhadap sumbu X, berarti T1 cos alpha, kita bedakan sudutnya. Kemudian ini adalah hijau, T1 komponen vektor T1 terhadap sumbu Y, berarti T1 sin alpha. Ini adalah vektor W-nya, besarnya 400 Newton. Nah, setelah kita menggambarkan komponen-komponen vektornya, maka kita buat persyaratan keseimbangannya, bahwa sigma Fx sama dengan 0. Berarti kita lihat vektor komponen-komponen vektor yang berada pada sumbu X. T2 cos theta ini ke arah kanan, berarti positif. Ya, oh ya, sudutnya 30 derajat dua-duanya. T2 cos 30. Kemudian T1 cos alpha ini ke arah kiri, berarti min. T1 cos 30 sama dengan 0. Kita pindahkan. T2 cos 30 min T1 cos 30 kita pindah ke kanan sama dengan T1 cos
30. Karena sama bisa kita coret, maka T2 akan sama dengan T1. Kita sebut saja T. Jadi pada sigma fx sama dengan 0 kita dapat persamaan T2 sama dengan T1, yaitu kita sebut dengan T. Ini persamaan pada sigma fx sama dengan 0. Berarti yang kedua kita buat sigma fi nya juga sama dengan 0 karena setimbang. Berarti kita lihat komponen-komponen yang berada pada sumbu Y. T2 sin theta dan T1 sin alpha itu mengarah ke atas seperti positif. T1 sin 30 positif, T2 sin 30 W nya ke bawah negatif sama dengan 0. W nya kita pindahkan ke sana, ke kanan. Berarti karena T nya sama, berarti T sin 30 tambah T sin 30 berarti 2 T sin 30 sama dengan W. Oke, kita lihat, kita lihat hasil dari sin 30. 2 T sin 30 setengah, W nya 400. Kita lihat, maka T sama dengan 400 Newton. Karena T ketemu 400 Newton, maka berarti T1 400 Newton, T2 juga 400 Newton karena sama besar. Ya. Begini cara anak untuk kita menyelesaikan soal kesetimbangan pada bidang XY. Berikutnya kita lihat kesetimbangan pada benda tegarnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui berat batang 50 Newton dan batang homogen panjangnya 140 cm. Tentukanlah besar tegangan tali. Ini gambarnya seperti ini. Tegangan talinya ini berarti ya. Anakku sekalian, batang ini homogen, berarti beratnya diwakili di titik tengahnya. Jadi berat batang atau W batang itu pasti berada di tengah-tengah batang. Kalau 140 berarti pada jarak 70 dari sisi kanan kirinya. Oke, kita lihat cara jawabnya. Ya. Nah, untuk pertama harus kita tentukan dulu letak titik porosnya. Di mana kita mau meletakkan titik poros? Boleh di mana saja. Yang gampang, biasanya mudah, kita ambil di sebelah sini ya, pas pada engselnya. Ini letak titik porosnya. Berarti nanti lengannya dihitung dari titik poros tersebut. Ini adalah berat batang ya. Berat batang ini tadi 50 Newton. Berarti lengan batangnya ini besarnya 70 cm. Berarti di sini ada T torsi batang dengan L batang dikalikan W batang, yaitu 70 cm 0,7 dikalikan dengan 50 sama dengan 35 Newton meter. Ini T batang, ke arahnya ke sini, berarti searah dengan jarum jam, negatif. Kemudian berikutnya ini W benda, WB. Ini L benda, berarti sepanjang batang ya, karena WB nya bendanya ada di ujung. Berarti torsi batang sama L batang dikali dengan W batang. Berarti L batang itu 140 cm atau 1,4 meter. W batang 100. Jadi 140 Newton meter. Arahnya juga searah dengan jarum jam, berarti negatif. Berikutnya kita lihat ini arah
gaya tegang tali membentuk sudut 30 derajat. Berarti di sini harus kita uraikan. Ini terhadap sumbu ya, proyeksi terhadap sumbu komponen T terhadap sumbu X ya, karena dia searah dengan letak porosnya, berarti TX ini tidak menghasilkan torsi. Nah, ini TY nih. TY-nya menghasilkan torsi karena tegak lurus terhadap porosnya. Arahnya ke sana. Berarti di sini adalah torsi TY sama dengan LTY dikalikan TY-nya. LTY-nya berarti 100 cm. Nah, ini 100 cm atau 1 meter dikalikan TY. TY itu T sin 30. Berarti di sini sama T setengah. Berarti setengah T. Jadi torsi TY setengah T. Nah, sekalian, setelah itu baru kita lihat persyaratan kesetimbangan. Sigma torsi sama dengan 0. Torsi batang negatif karena searah jarum jam, torsi benda juga negatif searah jarum jam, sedangkan torsi TY positif. Berarti setengah T di sini. Min TB berarti 35 min 140 sama dengan 0. Berarti setengah TY kita buat ini setengah T min 175 sama dengan 0. Maka T setengah 175, maka T nya 175 kali 2, berarti T nya 350 Newton. Ya, seperti itu anak sekalian untuk menyelesaikan kesetimbangan benda tegar. Berikutnya kita lihat kesetimbangan benda tegar yang bentuk lainnya. Kita lihat batang homogen PQ yang panjangnya 120 meter dan beratnya 100 Newton bertumpu pada titik P dan titik S seperti pada gambar. Berat benda yang harus digantungkan pada ujung Q agar batang PQ tepat akan berotasi terhadap S adalah. Anak sekalian, kita lihat dulu. Karena batang ini disanggah oleh dua penumpu, yaitu penumpu P dan penumpu S, berarti ada gaya kontak antara batang dengan penumpu disebut dengan gaya normal. Berarti di sini ada gaya normal titik P disebut dengan NP. Di sini ada gaya normal titik S berarti disebut dengan NS. Nah, di sini ada berat benda karena homogen berarti letaknya di tengah-tengah. Panjang batang 120 berarti tengah-tengah 160. Kita lihat di sini berarti ini W batang, ini W benda. Yang kita mau cari berapa W benda di sini. Ya, kita tidak diminta mencari N gaya normal P, gaya normal di titik P dan gaya normal di titik S, maka langsung saja kita gunakan sigma torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Tentukan poros di S, berarti di sini porosnya. Ini porosnya di S. Berarti di sini W batang searah ke sana saat berlawanan dengan jarum jam, berarti positif. Ini searah dengan jarum jam negatif. Berarti torsi batang min torsi benda sama dengan 0. Maka torsi batang sama dengan torsi benda. Oke, kita buat sini. Berarti torsi batang adalah W batang dikali L batang sama dengan torsi benda W benda kali L benda. Nah, W batang adalah 100 Newton.
L batang dari sini berarti tengah-tengahnya 60, ini 8, berarti 20 sini. 0,2 cm 0,2. W batang yang dicari L batang 40 cm 0,4. Ini bisa dicoret, dapat 2, maka W batang 100 dibagi dengan 2, 50 Newton. Berarti isinya 50 Newton yang B. Berikutnya kita lihat kalian, mari berarti soalnya. Ya. Silakan kamu kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 dengan mempause videonya. Dan silakan juga kerjakan nomor 3 dan nomor 4 ya, dengan cara mempause videonya. Dan yang terakhir kerjakan pula nomor 5 dan nomor 6. Ya. Semoga kalian bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal mari berarti soal ini. Dan demikian cara kita menyelesaikan kesetimbangan benda tegar. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.